Pak Denny untuk melaporkan bahwa beliau dalam waktu beberapa bulan ini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak-anaknya. Tercampuri ibu pusat waktu itu. Ya, hari ini kami sudah menerima laporan. Tentu kami juga perlu untuk mengklarifikasi kepada terlapor. Nanti berikutnya kita akan informasikan ya setelah kita menerima Ibu Clara Sinta untuk hadir di kantor kami. Segera ya, dalam mungkin ini paling lambat mungkin minggu depan ya. Itu. Tapi ini sendiri gimana Pak? Artinya sudah cukup juga sudah mengajukan ini semua ke Komnas HAM gitu dan akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Iya pasti. Ya mudah-mudahan ya Clara menyadari lah gitu loh bahwa anak ini jangan dibawa-bawa gitu loh. Kalau kita ada masalah kita ribut ya berantem nggak apa-apa, tapi anak jangan dibawa gitu loh. Dia kan punya hak kan ketemu orang tuanya gitu loh. Ya mudah-mudahan sih bisa ini dijembatani oleh Pak Agus dan rekan-rekan. Konsepnya akan dimediasi, artinya dipertemukan dua belah pihak ini dengan Komnas HAM membuka semua atau dibagi satu-satu aja seperti apa? Iya, nanti teknis ya. Kalau di Komnas Anak tentu hari ini kita terima laporan, berikutnya tentu kami akan mendengarkan juga dari sisi pihak terlapor seperti apa. Ya kami harapkan untuk kepentingan terbaik anak harus terjadi mediasi tentu. Kita harus pikirkan anak-anak, jangan kita sebagai orang dewasa yang egois mementingkan kepentingan kita gitu ya. Apalagi sebelumnya kan indikasinya agak ini ya, sebelumnya normal aja terus ini kenapa belakangan ini gitu. Saya kira itu ya, mungkin ada tambahan dari Ibu. Yang intinya adalah kita harus perlindungan pada anak seperti Bapak bilang bahwa tujuan kita adalah bagaimana supaya akses ini dibuka sehingga ayahnya bisa bertemu. Itu saja. Artinya optimis bahwa Iya, karena kan sebetulnya sebelumnya kan tidak ada masalah ini karena setelah 6 bulan ini ya, jadi sebaiknya ya memang itu yang kami perjuangkan adalah bagaimana anak mendapatkan kasih dari bapaknya juga jadi boleh ketemu. Intinya itu. Tapi kira-kira akan nantinya bisa pembagian sama panen bisa terjadi lagi? Saat ini kita tidak berbicara tentang hak asuh anak, tetapi hanya pada akses. Dan sejauh ini bisa. Sejauh ini kita selalu bisa untuk anak bertemu kembali dengan baik mamahnya atau papahnya. Jadi bukan hak asuh yang kita bicarakan, tetapi akses yang harus dibuka untuk ayahnya ketemu. Ya, mungkin harapan ke depan ini setelah sudah datang ke Komnas HAM, harapan ke depan panggil. Harapan kedepannya kita baik-baik aja lah gitu loh. Yang saya juga kan di pengadilan ini kan bukan buat saya ambil harta buat saya gitu loh. Ini kan buat anak nanti ke depannya ya, sekolahnya semua terjamin lah sampai dia nikah gitu loh. Jadi nggak ada maksud apa-apa gitu loh. Kita baik-baik aja lah gitu loh. Jangan sampai ngerugiin anak gitu aja. Komisioner. Kasih. Yang terbaik lah, pokoknya menurut Bapak ya, kita dan para kita di Komnas Jadi yang mau dapat ya, semangat ya.
observasi dulu. Bagus ini sebenarnya ada staffnya bagus. Mungkin diarahkannya ke bagi pos kedua, karena juga mau beliau mau laporan ini mau mengajukan itu, jadi bagi ke Bang, boleh izin, Langsung masuknya. Aku tuh kalau gini-gini suka takut bias. boleh. Bang Deddy, gimana kan untuk hari ini kegiatan Abang menyambangi kantor Komnas HAM? Apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Ya, jadi semenjak saya gugat di Pengadilan Agama ini mengenai harta gonogini itu tahun lalu kan udah 6 bulan lah itu. Jadi dia pernah bilang sih kalau diterusin ya nggak akan ditemukan anak saya gitu loh dengan dia. Ternyata benar. Sekarang udah 6 bulan saya nggak ketemu-temu dan nggak boleh gitu loh, nggak boleh ketemu. Sampai kemarin Lebaran juga dia nggak ngasih ketemuan juga gitu loh, dia di Lebaran. Jadi saya udah mulai khawatir lah karena saya tahu lah anak saya itu kan pasti kangen saya juga kangen dia. Nenek ibu saya juga neneknya gitu kan. Nah, jadi saya kesini ke Komnas Perlindungan Anak untuk minta bantuan gitu loh. Saya cuma hanya pengen ya kalau kita ribut anak jangan dijadiin korban lah gitu loh, nggak boleh ketemu bapaknya. Dia kan punya hak untuk ketemu bapaknya gitu loh. Itu aja sih sebenarnya gitu loh. Ini saya kesini gitu loh. Saya mau ketemu anak saya aja, itu aja. Tapi pada hari ini tujuan Abang untuk pengaduan laporan gitu ya Bang? Iya. Minta. Mungkin seperti dari pihak pemerintah. Iya, Bang Aris, sorry. Agus. Bang Aris sendiri, kita ya masih ingat. Iya. Bang Iya. Aris sendiri gimana Bang? Mungkin menanggapi tahun ini bisa kedatangan sudah diterima secara keseluruhan untuk pengaduannya Bang atau sudah? ya hari ini kita Komnas Perlindungan Anak mendapatkan laporan dari seorang bapak, Pak Edi ya, Pak Denny, maaf, Pak Denny untuk melaporkan bahwa beliau dalam waktu beberapa bulan ini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak-anaknya. Yang mana disebutkan di sini kebetulan mantan istrinya, ya, Clara Sinta berusaha untuk menghalang-halangi untuk bertemu dengan beliau. Tentu ini menjadi perhatiannya Komnas Perlindungan Anak bahwa setiap orang, apalagi orang tua, apakah dia walaupun mempunyai hak pengasuhan anak, tentu dilarang oleh undang-undang untuk memblok, membatasi komunikasi terhadap
ayah, ya. Walaupun dalam keadaan sudah berpisah, tapi ini anak dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Saya kira Komnas Perlindungan Anak tentu berdiri di titik atau berpandangan untuk kepentingan terbaik anak. Saya kira itu yang paling penting. Jadi siapapun menurut kami orang yang membatasi hak anak untuk ketemu orang tuanya, tentu itu menjadi perhatian kami, konsen kami, dan siapapun orang tuanya, apakah selebritis, ya, apakah orang biasa, pejabat dan sebagainya, karena sekali lagi itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentu kaitannya hari ini kita akan membantu, nanti berikutnya kita akan panggil ya ibu kandungnya yang saat ini mempunyai hak asuh untuk bisa memberikan klarifikasi tentunya kepada Komnas Perlindungan Anak. Segera kami akan kirimkan surat panggilan seperti itu. Oke. Tapi gimana sih melihat perkara ini gitu? Ini kan yang kita tahu kita saat ini sedang menghadapi sebuah konflik internal dengan suaminya yang sekarang gitu. Ya. Cukup viral juga gitu, dan apakah ini akan menjadi dampak psikis juga untuk anak-anaknya yang dalam hal ini ada anak dengan ini juga yang ada dalam pengasuhan para Sinta gitu. Apakah ini akan jadi konsen dari pihak Komnas Anak juga untuk bisa melindungi anak yang ada dalam pengasuhan para Sinta? Ya, tentu ya. Jadi inilah kita orang dewasa yang harus bijak sebetulnya untuk melihat atau memposisikan masalah itu secara dewasa tentunya. Bagaimanapun kita mempunyai anak, tentu bagaimana anak itu juga terlindungi psikisnya dengan peristiwa-peristiwa atau apa yang kita lakukan. Tentu itu harus menjadi perhatian orang tua. Di sini ya kita pastinya tidak membenarkan atau berusaha, tentu kita akan membantu anak-anak untuk terhindar dari konflik-konflik orang dewasa seperti itu. Nah, nanti berikutnya mungkin kami akan panggil Saudara Sinta untuk terkait kembali lagi fokusnya kepada anak-anak yang dilaporkan kepada kami hari ini. Oke, tapi dengan situasi perkara tidak bertemu selama 6 bulan ini cukup berat juga nggak sih Bang Agus melihat akhirnya tidak bertemu, apalagi saat momen-momen lebaran tidak ditemui, tidak dapat akses, bahkan mungkin hanya komunikasi via telepon pun juga tidak dibuka Ya. gitu. Ini sebuah perkara yang cukup serius gitu sih Ya. kalau dalam penanganan. Cukup serius dan kami tanda tanya sebetulnya. Kan kalau dilaporkan beberapa waktu lalu fine-fine aja ya, ketemu anak dengan bebas, dengan seperti layaknya orang tua yang berbagi kasih sayang pada anaknya, tapi 6 bulan terakhir ya. Jadi dimulai dari saya menggugat dia yang di pengadilan sekarang ini, yang harta goni gini itu. Nah, Dimulai dari situlah saya udah nggak boleh ketemu. Aksesnya ditutup. Tutup Ya. akses sampai membantu, dan babysitter juga nggak boleh sama dia. Ada yang sempat waktu itu mengirimkan voice note ke saya kalau anak saya itu hanya boleh ketemu setelah 365 hari. Itu dari mulut anak saya sendiri yang ngomong gitu. Itu gimana? Bukti dari psikis anak yang Kemudian